Halo, apa kabar? Yuk kita coba ambil waktu sejenak untuk bernapas, terutama kalau saat ini kamu lagi ngerasa kewalahan banget. Seolah-olah badai kehidupan itu lagi nerpa kencang banget. Di perenungan kita kali ini, kita akan coba selami perasaan itu bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngalamin ya kan, momen-momen di mana hidup tuh rasanya kayak mau runtuh. Mungkin karena krisis ekonomi yang datang tiba-tiba, atau vonis penyakit berat dari dokter, atau mungkin guncangan di rumah tangga yang bikin fondasi hidup kita jadi goyah. Pokoknya rasanya kayak perahu kita mau tenggelam aja gitu. Nah, pergulatan kita dengan rasa takut dan gak pasti di zaman sekarang ini ternyata punya cerminan yang kuat banget loh. Cerminannya itu datang dari sebuah kisah kuno yang luar biasa. Kisah murid-murid Yesus waktu mereka ada di tengah Danau Galilea yang lagi ngamuk. Dan wajar banget, di tengah kepanikan itu muncul satu perasaan yang sangat manusiawi. Kita ngerasa sendirian. Rasanya tuh kayak Tuhan yang seharusnya jadi penjaga kita, kok malah kayak lagi tertidur ya? Kok kayaknya dia nggak peduli gitu loh sama situasi kita yang makin parah. Perasaan diabaikan ini mungkin sama persis dengan yang dirasain para murid waktu itu. Tapi coba deh kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tepat di puncak kekacauan, Yesus bangun. Bukan dengan panik loh, tapi dengan otoritas yang penuh. Bayangin, dia ngomong langsung ke badai, seolah badai itu makhluk yang harus nurut sama perintahnya. Diam, tenanglah. Dan seketika itu juga alam semesta langsung taat. Nah, ini nih yang menarik banget. Jadi ini bukan cuma soal mujizatnya aja, tapi soal otoritas di balik kata-kata itu. Yuk kita coba lihat lebih dalam lagi, kekuatan macam apa sih yang sebetulnya lagi bekerja di sini? Kata yang dipakai di sini, menghardik, itu bukan sekedar kata biasa. Di teks aslinya, ini adalah istilah yang persis sama dengan yang dipakai Yesus waktu dia berhadapan dan menundukkan kuasa kegelapan. Ini menunjukkan kalau otoritasnya itu bukan cuma atas angin dan ombak, tapi atas setiap kekuatan kekacauan yang ada. Jadi, poin utamanya begini. Nggak ada apapun, mau itu krisis keuangan, mau itu diagnosis penyakit, mau itu konflik keluarga. Nggak ada satupun yang berada di luar kendalinya. Kebenaran ini tuh ibarat jangkar buat kita waktu badai datang. Semuanya tunduk pada otoritasnya. Setelah badainya reda, Yesus nggak bilang, tuh kan ombaknya udah tenang. Nggak gitu. Justru sebaliknya, dia langsung mengalihkan perhatian dari badai yang ada di luar perahu ke badai yang ada di dalam hati murid-muridnya. Dia nunjukin di mana masalah yang sesungguhnya. Dia bertanya ke mereka, dan mungkin pertanyaan ini juga buat kita hari ini ya. Kenapa sih kamu takut banget? Kenapa kamu nggak percaya? Ini bukan pertanyaan untuk menghakimi loh, tapi lebih kayak sebuah undangan buat kita introspeksi diri. Sebuah pertanyaan yang menggeser fokus kita. Jadi, Yesus mau menunjukkan kalau masalah utamanya itu sebetulnya bukan kekuatan badai atau gedenya ombak. Masalah sesungguhnya adalah kepercayaan kita yang lumpuh. Rasa takut itu udah mencemari hati kita, bikin kita jadi lupa siapa yang berkuasa, dan inilah yang ujung-ujungnya bikin kita merasa putus asa. Oke, jadi di tengah badai, kita tuh selalu dihadapkan pada sebuah pilihan. Ada kayak dua jalan gitu di depan kita bisa coba mengendalikan semuanya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita serahkan kendalinya kepada Dia yang punya otoritas atas segalanya. Coba deh kita bandingin. Kalau kita ngandelin diri sendiri, ujung-ujungnya pasti khawatir terus-terusan. Rasa takut itu bakal ngebelenggu kita, dan akhirnya kita bisa kehilangan harapan. Sebaliknya, waktu kita milih buat ngandelin Tuhan, pintu menuju damai sejahtera yang sejati itu jadi terbuka. Kita bisa loh nemuin ketenangan, bahkan saat badainya masih ada. Dan kita jadi ngasih ruang buat diri kita dipulihkan. Terus gimana caranya secara praktis? Oke, ada 3 langkah sederhana. Pertama, akui keterbatasan kita. Jujur aja, oke, aku nggak bisa ngendaliin ini. Kedua, secara sadar, alihkan pandangan kita. Dari yang tadinya terus-terusan liatin masalah, sekarang coba pandang ke otoritas Kristus. Dan yang ketiga, dengan iman, buka hati kita untuk menerima ketenangan yang cuma bisa datang dari Dia. Dan teman-teman, semua ini tuh bukan peraturan yang kaku atau tuntutan ya. Anggap aja ini semua sebagai sebuah undangan yang lembut, yang personal, sebuah panggilan yang ditujukan khusus buat kamu, dimanapun kamu berada saat ini. Hari ini, Dia memanggil kita untuk berhenti berjuang sendirian. Dia mau kita membuka diri dan menyadari kehadirannya yang berkuasa, yang sebetulnya selalu ada di dalam perahu kita, siap menenangkan setiap badai yang kita hadapi.
Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah ini. Nggak peduli seberapa besar ombak yang lagi kamu hadapi, maukah kamu secara sadar mengundang dia, sang pemilik otoritas itu, untuk masuk lebih dalam ke perahu hidupmu hari ini? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.